Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Tapi ada syarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi." Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal, mayoritas ulama berpendapat dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amal soleh, puasa, sholat, hanyalah dosa-dosa kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kalau begitu jemaah sekalian, gimana solusinya agar dosa-dosa besar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Solusinya adalah dengan mentauhidkan Allah dan bertobat. Kenapa mentauhidkan Allah? Karena kata para ulama, jika dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah karena kita menjauhi dosa besar, maka dosa besar kita akan Allah ampuni kalau kita menjauhi dosa syirik. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Kalau begitu, jika kita menjauhi dosa syirik, maka dosa-dosa besar kita akan diampuni. Maka agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan adalah bertobat, terutama bertobat dari dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran, dan dari semua dosa. Barulah Allah ampuni dosa-dosa besar kita. Tidak cukup hanya dengan puasa dan sholat tarawih untuk bisa menghapuskan dosa-dosa besar, harus dengan taubat. Meskipun jemaah sekalian, taubat itu bukan kewajiban khusus Ramadan. Taubat itu kewajiban sepanjang hidup. Namun tidak diragukan lagi di bulan Ramadan lebih ditekankan. Karena jemaah sekalian, jangan kita mengira hanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dosa pun menjadi lebih besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya menjadi dua. Pertama, dosa yang dia lakukan itu. Yang kedua, berarti dia tidak menghargai bulan Ramadan. Bahkan tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membukakan untuknya pintu-pintu rahmat lebih luas. Pintu-pintu surga, pintu-pintu langit dibuka di bulan Ramadan, dan pintu neraka ditutup, dan setan diikat oleh Allah untuk menolong dia. Jadi kalau dia masih berbuat dosa juga di bulan Ramadan, seakan-akan dia tidak menghargai Allah, maka dosanya menjadi lebih besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa kita. Bagaimana cara merealisasikan tobat? Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu, bukan malah dibangga-banggakan atau kita senang dulu pernah berbuat dosa itu. Dan inilah hakikat taubat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Jika seseorang bertobat di bulan Ramadan, tapi dalam hatinya dia berniat setelah Ramadan akan kembali melakukan dosa yang sama, maka tobatnya tidak sah. Tapi jemaah sekalian, seandainya ada orang yang sudah bertekad tidak akan kembali melakukan dosa itu, namun ternyata di masa depan dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka tobatnya sah. Lalu gimana solusinya? Ya bertobat lagi sebelum kematian datang menjemputnya. Namun tentu dia harus berusaha agar tidak kembali melakukan dosa yang sama. Di antara cara usaha adalah jauhi lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa tersebut. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Ketika kematian telah datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Syarat yang keenam, apabila dosa kita kepada orang lain, yaitu kezaliman, maka harus kita selesaikan. Kita minta maaf atau kita kembalikan haknya atau kita mohon dihalalkan. Kalau tidak, urusannya akan panjang sampai ke akhirat. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.